Bekas pabrik sepatu. Misteri wanita hamil 7 bulan yang bunuh diri. Bangunan terlarang yang masih menyimpan jeritan. Selamat datang di koridor sunyi. Di tempat ini, kita membuka pintu menuju kisah-kisah kelam yang tak pernah benar-benar mati. Jangan berdiri terlalu dekat dengan kegelapan, karena sesuatu mungkin sedang memperhatikanmu dari baliknya. Bekas pabrik sepatu itu berdiri seperti luka yang dibiarkan menganga di pinggir kota. Bangunan raksasa yang dulu menjadi tempat ratusan pekerja mencari nafkah, kini berubah menjadi monumen sepi yang dipenuhi karat, debu, dan kenangan yang seharusnya dikubur. Banyak orang memilih melintasinya dengan kepala tertunduk atau mempercepat langkah, karena sejak tragedi yang menimpa seorang karyawan wanita bernama Saryang ditemukan gantung diri dalam keadaan hamil 7 bulan, bangunan itu tidak pernah lagi benar-benar dianggap kosong. Malam itu, ketika saya dan 3 teman memutuskan untuk masuk ke pabrik itu demi sebuah proyek dokumenter Urban Exploration, kami sama sekali tidak menyangka bahwa langkah kami akan memanggil kembali sesuatu yang sebenarnya ingin tetap tertidur. Kami tiba di depan gerbang pabrik sekitar jam 11 malam. Dan seperti biasa, saya membuka rekaman dengan opening khas koridor sunyi. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana dunia tak terlihat mulai bersuara. Malam ini kita berada di bekas pabrik sepatu yang telah hampir 2 dekade terbengkalai. Di tempat ini, seorang wanita hamil bunuh diri. Dan sejak itu, bangunan ini tidak pernah benar-benar kembali menjadi milik manusia. Angin malam menerpa wajah kami dengan bau besi tua dan jamur. Gerbang setinggi 3 meter itu sudah berkarat dan rantainya putus, entah oleh siapa. Kami saling pandang sebentar, lalu masuk. Langkah pertama saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Suara dentingan besi, seperti ada yang menjatuhkan alat kerja dari kejauhan. Padahal tidak ada seorang pun di dalam sana. "Bro, itu suara apa?" bisik Doni, kameramen kami. "Entahlah," jawab saya, tetap berusaha stabil. Tapi saya tahu suara itu bukan suara biasa. Kami memulai eksplorasi dari area pos satpam. Di meja satpam terdapat catatan absen yang sudah lembab dan rusak. Lampu gantung yang sudah mati tampak berayun pelan, seolah ada yang baru saja berjalan melewatinya. Begitu melangkah ke bangunan utama, hawa dingin langsung menyergap. Udara di sana terasa lain, bukan dingin biasa. Dingin ini seperti menyusup masuk ke tulang, membuat tubuh gemetar walau kami memakai jaket tebal. Lantai dipenuhi pecahan kaca dan sisa mesin produksi yang ditinggalkan begitu saja. Disinilah dulu Sari bekerja, di bagian pengeleman sol sepatu. Menurut catatan, dia ditemukan tergantung di salah satu tiang pada malam-malam terakhir sebelum pabrik bangkrut. Banyak rumor yang beredar, ada yang bilang dia dibunuh, ada yang bilang dia kerasukan, ada yang bilang bayi dalam kandungannya menangis ketika tubuhnya diturunkan. Saya tidak tahu mana yang benar. Tapi yang jelas, ketika kami masuk semakin dalam ke area produksi, suara itu mulai terdengar pelan, seperti seseorang menangis terseduh-seduh dari kejauhan. Awalnya kami kira itu suara angin yang menembus sela-sela dinding. Tapi semakin lama, semakin jelas. Itu suara perempuan. Dan bukan hanya sedih tetapi putus asa. "Jangan-jangan ada orang di sini," kata Rina, satu-satunya anggota perempuan di tim kami. "Kalau ada orang, suaranya nggak akan sesayu itu," balas Doni. Suaranya gemetar. Kami mengikuti suara tersebut, walaupun naluri saya mengatakan itu ide buruk. Suara itu membawa kami ke ruang pengemasan. Ruangan yang penuh kotak-kotak karton kosong yang sudah hancur. Di tengah ruangan itu, ada tali tambang yang masih tergantung di langit-langit. Tali itu berayun pelan. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuhnya. "Ini tali yang dipakai Sari?" tanya Bram. Saya tidak menjawab. Saya tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi dari balik bayangan. Kameraku mulai menangkap suara lain seperti detak langkah kecil berlari. "Bayi," gumam Rina tanpa sadar. Tepat setelah kata itu keluar dari mulutnya, seluruh ruangan seperti berubah. Bau anyir muncul begitu kuat, seolah darah baru saja mengalir. Kotak-kotak di ruangan itu bergetar pelan, satu demi satu. Dan dari ujung ruangan yang paling gelap,
Terdengar suara, bukan tangis bayi, tapi erangan berat seorang perempuan yang sedang kesakitan. Kami semua mundur beberapa langkah. Lampu senter Bram bergetar di tangannya. Cahayanya menari-nari gelisah di dinding. Lalu sesuatu muncul di ujung lorong. Bukan sepenuhnya terlihat lebih seperti siluet. Siluet perempuan dengan perut besar. Berjalan tertatih. Kepala menunduk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Saya ingin berteriak agar teman-teman lari. Tapi tubuh saya terkunci. Perempuan itu semakin dekat. Dan baru ketika dia mengangkat kepalanya sedikit, tampaklah wajahnya pucat, membiru, dan bagian lehernya tampak memar seperti bekas jeratan tali. Dari perutnya yang besar, terdengar suara gerakan, seolah sesuatu di dalamnya masih hidup. Lari. Saya akhirnya berhasil bersuara. Kami berbalik, berlari secepat mungkin meninggalkan ruang itu. Tapi pabrik itu seperti berubah menjadi labirin. Setiap belokan membawa kami kembali ke tempat yang sama. Suara tangis bayi mulai memenuhi seluruh bangunan. Seakan datang dari semua arah. Doni terjatuh dan kameranya menyorot ke Lengit-Leng. Di sana, di antara balok kayu yang patah, terlihat tubuh perempuan hamil itu tergantung. Bergoyang pelan, namun matanya menatap lurus ke kamera Doni. Kami menyeret Doni bangun dan terus berlari. Tubuh saya gemetar. Tapi saya tahu satu hal. Apapun yang ada di dalam pabrik itu, tidak ingin kami keluar. Ketika kami tiba di dekat pintu belakang, pintu itu menutup sendiri keras sekali, seperti dibanting oleh kekuatan besar. Dari balik pintu itu, terdengar suara bisikan. Bukan satu, tapi dua. Satu suara perempuan dewasa. Satu lagi, suara bayi. Mereka berbisik bersamaan, mengulang-ulang satu kata, tolong. Rina tiba-tiba menangis. Kita harus bantu dia. Dia butuh bantuan. Tapi ketika dia berjalan mendekati pintu itu, tangannya tiba-tiba diraih oleh sesuatu dari bawah. Tangan pucat keluar dari celah lantai retak, meraih pergelangan kaki Rina. Kami semua menjerit dan menariknya sekuat tenaga sampai tangan itu menghilang kembali ke celah gelap itu. Kami akhirnya menemukan tangga darurat dan berlari naik ke lantai 2. Tapi di atas, suasananya tidak lebih baik. Seluruh lorong dipenuhi suara hentakan kaki kecil, seperti bayi yang merangkak cepat di lantai beton. Kami tidak bisa melihat apapun, tapi suara itu mendekat. Semakin dekat, semakin cepat. Sampai akhirnya, di ujung lorong, muncul sosok kecil. Tubuh bayi, tapi kulitnya pucat kehijauan. Matanya hitam legam, tanpa pupil. Ia merangkak ke arah kami dengan posisi tubuh tidak normal. Seperti tulang-tulangnya terpuntir. Jangan lihat matanya! Saya berteriak. Tapi terlambat. Doni terpaku, matanya kosong. Lalu, dia mulai berjalan mundur ke arah jendela yang sudah pecah. Doni! Jangan! Kami berlari mengejarnya. Namun ketika kami hampir berhasil meraih bajunya, sosok perempuan hamil itu muncul di belakang Doni, memeluknya dari belakang dan menariknya. Dengan satu gerakan kuat, Doni jatuh keluar jendela lantai 2. Suara tubuhnya menghantam tanah begitu keras, menggema ke seluruh pabrik. Sudah, kita harus keluar! Saya berteriak sambil menyeret Rina dan Bram. Kami tidak peduli lagi jalan mana yang kami ambil. Kami hanya berlari, menabrak pintu, memaksa diri melewati lorong-lorong yang tidak kami kenali. Suara perempuan itu kini mengikuti kami di belakang. Kadang jauh, kadang tepat di telinga kami. Kadang terdengar seperti dia berada di dalam dada kami sendiri. Tangis bayi ikut bersahut-sahutan. Sampai akhirnya kami melihat cahaya keluar gerbang depan. Kami menerobos keluar tanpa menoleh. Baru setelah berada 50 meter dari pabrik itu, kami berhenti. Nafas terengah, tubuh gemetar. Tapi ketika saya melihat kembali ke arah pabrik, saya melihatnya. Sosok perempuan itu berdiri di depan gerbang. Perutnya besar, kepalanya miring tidak wajar. Dan di lengannya, ia menggenggam sesuatu. Bandelan kain yang bergerak. Saya menutup kamera. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah kembali ke pabrik itu. Doni selamat. Tapi hingga hari ini,
dia tidak pernah berbicara lagi. Mulutnya bisa bergerak, suaranya bisa keluar, tapi dia tidak pernah mengatakan satu kata pun tentang apa yang dilihatnya malam itu. Kadang, ketika malam tiba, dia menangis tanpa suara, sambil memegang perutnya, seperti merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan pabrik sepatu itu masih berdiri, masih menunggu, dan masih menyimpan dua arwah yang terus memanggil siapapun yang cukup berani masuk ke dalamnya.